Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus BKM dan juga hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib dan isya, semoga berkumpulnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut terbuka hati kita, ringan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu, suatu majelis yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, di mana para malaikat membentangkan sayap-sayapnya saking ridha dengan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radha'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, andai ini salat yang terakhir, suatu hari datanglah salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, allimni wa aujiz. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu ilmu, wa aujiz, yang singkat dan padat. Singkat dan padat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza qumta ila shalah fasalli salata muwaddi'. Jika engkau mendirikan salat, maka salatlah laksana orang yang salat ingin berpisah. Seperti salatnya orang yang ingin berpisah. Muwaddi', ya, ingin berpisah. Kemudian nasihat Nabi yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Dan janganlah engkau mengucapkan satu kata yang apabila itu engkau ucapkan engkau akan menyesal. Ya, ini lisan. Lisan ini kalau sudah mengeluarkan kata-kata susah lagi narik. Ya, akhirnya akan menyesal kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Dan kumpulkanlah keputusasaan di hatimu dari apa yang dimiliki oleh manusia. Artinya apa yang dimiliki orang jangan hatimu, ya, dengki ingin juga memilikinya. Ya, ini 3 pesan Nabi, di mana pesan ini tertuang di dalam kitab hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita ambil dari hikmah hadis ini? Yang pertama, semangatnya para sahabat di dalam menuntut ilmu. Jadi para sahabat itu kalau bertanyanya untuk diamalkan. Nah, kalau awak bertanya untuk pembenaran. Nah, Ustadz bolehnya ya begini,
Tak boleh kata ustaz tu. Ditanya lagi sama ustaz lain. Sampai ada ustaz membolehkan, akan boleh kan? Jadi bertanyanya kita biasanya untuk membenarkan perbuatan kita. Para sahabat ketika bertanya untuk diamalkan, maka pertanyaannya, ajarkan kepadaku tentang ilmu yang singkat dan padat, tidak bertele-tele. Ya, yang penting langsung bisa diamalkan. Maka di antara yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau salat, anggaplah itu salat perpisahan. Ya, anggaplah itu salat perpisahan. Di dalam syarah hadis ini, muwaddi' itu maksudnya ialah kun ka'annaka, ya, kun ka'annaka tusalli akhir salatik. Jika engkau salat, jadikanlah salat itu seolah-olah salat terakhir bagimu, insyaallah. Kira-kira ya, kalau salat itu kita bayangkan, inilah salatku yang terakhir, khusyuk enggak kita jadi, Pak? Hah? Khusyuk kita. Ya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Inilah solatku yang terakhir. Jangan-jangan inilah seruan azan yang terakhir. Sedang jualan dia, ya, Pak, beli, dengarnya suara azan itu. Jangan-jangan inilah azanku yang terakhir. Tunggu Pak ya, saya mau sholat dulu. Ketika ibu sedang nonton film Korea, terdengar azan, jangan-jangan inilah azanku yang terakhir. Jangan-jangan inilah salatku yang terakhir. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ada seorang ulama yang bernama Abu Abdillah, Amir bin Abdillah. Amir bin Abdillah ini sedang sekarat. Beliau sekarat di tempat tidurnya. Tatkala dia mendengar seruan azan, maka dia panggil, ya, orang untuk membopong dia ke masjid. Orang-orang mengatakan, termasuk keluarganya mengatakan, sudahlah, ayah kan sakit, sedang sekarat, nggak apa-apa, di rumah sajalah. Apa kata Amir bin Abdillah yang dia nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah ke masjid? Apa katanya? Apakah aku tidak boleh memenuhi panggilan Allah ini? Jangan-jangan inilah panggilan yang terakhir. Akhirnya orang pun membopong dia ke masjid pas sholat maghrib. Tatkala rukuk pertama, dia pun meninggal dunia. Ketika rukuk pertama, dia pun meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan sholat. Insyaallah. Risih dia mendengar hayya 'alas shalah. Gak enak rasanya kalau dia tidak menghadiri panggilan itu. Kenapa? Karena para ulama terdahulu menganggap setiap sholat itu adalah sholat yang terakhir. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ada juga salah seorang ulama yang bernama Abu Abdillah bin Hanif Asy-Syairaji. Beliau salah seorang ulama yang ada penyakit asam lambung. Taulah kalau orang sudah kumat asam lambung, berbalik ke sana seperti orang kesurupan. Ya, tatkala sedang kumat mahnya, terdengar seruan hayya 'alas shalah. Lalu sama seperti Abu Abdillah tadi, Amir bin Abdillah tadi, tolong bopong saya ke masjid. Lalu orang-orang mengatakan, wahai syekh, engkau kan sedang sakit,
Bukankah orang sakit dapat keringanan? Ya. Apa kata Abu Abdullah Asy-Syairaj tadi? Jika kalian mendengar hayya 'alas shalah dan kalian tidak mendapatiku di masjid, berarti aku sudah berada di kuburan. Ya. Kalau kalian mendengar hayya 'alas shalah dan kalian tidak mendapatiku berada di masjid, carilah aku di kuburan. Berarti aku sudah mati. Subhanallah. Maka dia tetap hadir ke masjid karena dia menganggap itulah solatnya yang terakhir. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ada juga seorang ulama yang bernama Sa'id bin Musayyib. Beliau ini ulama tabi'in, muridnya para sahabat, ya, muridnya para sahabat. Ketika itu dia termasuk orang yang dicari-cari oleh penguasa pada saat itu. Karena dia orang yang kritis, ya, tidak suka dengan kezoliman. Jadi selalu dia mengeluarkan fatwa yang yang tidak sesuai dengan keinginan penguasa. Nah, inilah kalau sudah para ulama-ulama soleh terdahulu, nggak penting mereka itu. Ya, ketika ada kemungkaran maka langsung dicegah. Kemudian Sa'id bin Musayyib bersembunyi di rumah salah seorang muridnya. Lalu terdengar seruan hayya 'alas shalah. Ya, terdengar seruan hayya 'alas shalah. Ketika itu Sa'id bin Musayyib mau keluar dari rumah itu, ditahan sama muridnya. Mau kemana engkau wahai syekh? Engkau sedang dicari-cari penguasa, yang kalau mereka menemukanmu maka engkau akan ditangkap dan dihukum. Apa jawab Sa'id bin Musayyib? Apakah kalau aku sholat di sini Allah menakdirkanku tidak tertangkap? Ya. Apakah kalau aku di sini aku selamat? Maka akhirnya Sa'id bin Musayyib keluar dari rumah tersebut dan dia sholat ke masjid karena menganggap jangan-jangan inilah sholatku yang terakhir. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadikan setiap sholat itu sebagai sholat yang terakhir? Seandainya kita diponis hukuman mati, ya, si fulan karena sudah melakukan suatu kejahatan, maka dia tepat jam 8 nanti akan dihukum mati. Ya, akan dihukum mati jam 8 malam habis isya. Kira-kira seandainya lah bapak dalam kondisi seperti itu, khusyuk enggak sholat kita? Khusyuk. Ya, jam 8 nanti nih langsung dibawa dihukum mati. Ya, pasti kita akan khusyuk di dalam sholat kita. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, karena kita sudah meyakin bahwa hari ini kita akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jika ini ada pada diri setiap muslim, maka insya Allah qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Kenapa bisa khusyuk? Inilah hebatnya sabda Nabi. Nabi mengajarkan kita, ya, jadikanlah salatmu itu sebagai perpisahan engkau dari seluruh dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat. Maka kalau tiang saja sudah tidak berdiri, nauzubillahi min zalik, bagaimana salat kita, ya? Bagaimana dengan ajaran-ajaran Islam yang lainnya? Jika salat saja kita sepelekan, dipastikan amalan yang lain pun akan disepelekan. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita. Hadis ini disebut dengan hadis qudsi, ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya, ini disebut dengan hadis qudsi, hadis yang suci, yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iftaratu ala ummatika khamsa salawat." Aku telah fardukan kepada umatmu khamsa salawat, 5 kali salat. Aku telah wajibkan kepada umatmu salat 5 waktu. Berapa waktu? 5 waktu. Ya, 5 waktu. Kemudian apa kata Allah? Wa man hafadha 'alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa ahidtu ahdan. Aku berjanji, kata Allah. Allah berjanji, barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya tepat pada waktunya, adkhaltuhul jannah, akan kumasukkan dia ke dalam surga. Jadi Allah berjanji, kalau umatmu mengerjakan salat 5 waktu yang telah diwajibkan dan dia mengerjakannya tepat pada waktunya, adkhaltuhul jannah, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz 'alaihinna fala ahda lahu 'indi. Tapi jika dia tidak menjaganya, dia salat tidak tepat pada waktunya, dia salat tidak tepat pada waktunya, maka aku tidak berjanji kepadanya. Ya, Allah tidak berjanji akan dimasukkan dia ke dalam surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disinilah pentingnya salat itu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak salat. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak salat. Ya. Karena salat itu kapanpun, ya, dimanapun, dalam kondisi apapun, ya, kita bisa mengerjakannya. Kecuali ibu-ibu, ya. Kalau ibu-ibu datang haid, nifas, ya, baru tidak bisa sholat. Kalau kita laki-laki, tidak ada alasan untuk tidak sholat, ya, tidak ada alasan. Dalam keadaan safar, musafir, sholat musafir. Dalam keadaan perang, sholat perang, ya. Dalam keadaan apapun kita tetap diperintahkan sholat. Dalam keadaan sakit, sholat dalam keadaan sakit. Jangan sampai kita nekat meninggalkan sholat. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Man sarrah ayyalqallah ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna." Barang siapa yang ingin kelak dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia menjaga salat 5 waktu ketika dia diseru. Ya, jaga salat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan salat 5 waktu. Dikhawatirkan ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, ya, kita berstatus tidak lagi sebagai seorang muslim. Ya. Dalam hadis yang lain, orang yang menyia-nyiakan salat, dia akan dibangkitkan dengan Fir'aun. Berada di barisan Fir'aun, Qarun, Haman, ya, dan lain-lainnya. Nauzubillahi min zalik. Ya. Tapi nggak bisa kita salahkan, ya. Mana tahu dia fans sama Fir'aun, ya. Mana bisa salahkan, ya. Bang, sholat bang, aku fans sama Fir'aun aku, ya. Aku nih mau dibangkitkan biar jumpa sama Fir'aun, ya silakan, ya. Matul kiram muliakan Allah Azza wa Jalla. Wa idzal qubur bu'thirat, ketika mereka dibangkitkan dari kubur, masya Allah, ya. Apa enggak enak bangkit dari kubur, kita berada di barisan sahabat Nabi, di barisan, ya, orang-orang soleh, ya. Tapi ketika dibangkitkan, kita berada di barisan, ya, Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jan, astagfirullah, Abu, ya, entah apalah, ya, semua itu, ya, dibangkitkan di barisan itu. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah muliakan Allah
azza wa jalla. Ini yang harus kita ingat, ya. Kenapa Rasul ingatkan kita? Jadikan solat itu sebagai perpisahan bagimu, supaya kita termotivasi untuk terus melaksanakan solat. Ya, berapa waktu diwajibkan? 5 waktu. Ya, 5 waktu. Ya, jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Rasul juga pernah ditanya, disebutkan dalam hadis, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul amali ahab ilallah. Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ya, salat tepat pada waktunya. Jadi kita dalam kondisi sesibuk apapun, usahakan kita salat tepat pada waktunya. Kecuali ada uzur mungkin, ya, yang akhirnya menyebabkan kita, ya, tidak bisa salat tepat pada waktunya. Ada uzur, pas habis azan memulas perut. Ya, memulas perut. Buang dulu atau salat? Buanglah dulu. Ya. Salat Isya pula maunya dia pun tepat pada waktunya, kata Allahu Akbar. Ya. Imamnya baca alif lam mim, paksa tengok sekali gitu. Ya. Al-Baqarah pula dibaca imamnya, awak udah memulas pula gitu, ya. Buang dulu. Habis buang, dia sholat, maka dia tetap mendapatkan sholat tepat pada waktunya dan sholat berjamaah. Bapak sedang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang hanyut. Ya, bapak sholat di kapal, ada orang tenggelam. Selamatkan dulu atau sholat tepat pada waktunya dulu? Dia tolong ya. Ingat aku semalam sholat tepat pada waktunya. Dia pun Allah, tunggu ya, kata Allah, mati orang. Ya. Ini ada uzur. Ya, ada uzur, selamatkan dulu dia. Ya, selamatkan dulu dia. Bapak profesi dokter, bidan, perawat, ya. Ada orang mau melahirkan, keluarkan dulu itu. Ya, walaupun udah masuk waktu sholat. Tahan Bu ya, sholat saya dulu ya, tahan ya. Tahan sebentar aja Bu, tahan. Akhirnya keluar sendiri bayinya. Ya, alhamdulillah. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Jika ada uzur, enggak ada masalah. Di masa Nabi pernah Nabi sholat zuhur diakhirkan. Ya, tidak di awal waktu, diakhirkan. Karena pada saat itu ishtaddal har. Disebutkan dalam hadis cuaca yang panas luar biasa. Sampai kalau mijak tanah itu kaki pun tak tahan. Ya, maka Nabi katakan fa'abridu as-shalah, tunggu. Dia cuaca dingin baru kita sholat, tapi tetap dilaksanakan secara berjamaah. Ya, tetap dilaksanakan secara berjamaah. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Nabi juga pernah mengakhirkan sholat Isya, dan ini menjadi dalil kalau sholat Isya itu, ya, lebih utama kalau diakhirkan, ya, sekitar sepertiga awal atau tengah, tapi tetap dikerjakan secara berjamaah, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shallan nas tsumma raqadu. Manusia tadi salat, maksudnya tadi salat Isya, kemudian mereka tidur. Sementara kalian belum tidur menunggu waktu salat, ya. Dan kalian akan tetap tercatat seperti orang yang salat sampai kalian salat. Jadi kalau lama awak nunggu isyanya, berarti selama itu pula awak tetap dicatat sebagai orang yang sholat, ya. Tapi tetap dikerjakan secara berjamaah. Kalau di kampung ini dibuat begitu mau lah, ya. Jam 12 malam kita sholat, ya, kata orang pun heran, ya. Azan dia, hayya 'alas shalah, jam 12 malam. Berkeluaran orang, penuh masjid. Masjid atau musola? Penuh musola jadinya, ya. Kenapanya bapak jam 12 malam azan? Sakit atau apa bapak? Kamunya yang sakit, kata bapak itu, ya. Aku azan tepat waktu tak datang kamu, ya. Dan jam 12 malam aku azan datang kamu, kata. Pandai pula bapak itu menjawab. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla, ya. Walaupun demikian kata Imam As-Sa'di, yang paling utama adalah salat tepat pada
waktunya. Ya, jika ada sebab maka boleh diakhirkan, tapi ya diusahakan tetap dengan status berjamaah. Qadrul kiram, muliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini ya saya menulis buku Dunia di Kaki, Masjid di Hati, tapi stoknya sudah habis pula. Ya, di sini saya tulis keistimewaan sholat di masjid. Ya, kenapa sih para ulama dulu semangat ke masjid? Kenapa Nabi ketika hijrah ke Madinah yang dibangun pertama apa? Masjid. Masya Allah. Karena luar biasa. Sholat di masjid, sholat di musola, di rumah Allah itu luar biasa. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, sampai kata Nabi, idza sami'tan nida fa'ajib da'i Allah. Jika engkau mendengar seruan azan, penuhilah seruan Allah. Pada hakikatnya yang memanggil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa harus ke masjid? Yang pertama, setiap orang ke masjid dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian aku beritahukan satu amalan yang kalau kalian lakukan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, insyaallah, dan akan mengangkat derajat kalian. Apa itu amalannya? Yang pertama kata Nabi, isbaghul wudu' alal makarih. Senantiasalah kalian sempurnakan wudu, ya, meskipun dalam kondisi tidak menyenangkan. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita putus dari berwudu, ya. Jangan putus kita dari berwudu, meskipun dalam kondisi berat, ya, berwudu kita. Apa dalam kondisi berat itu? Hendak tidur. Ya, itu kan mau tidur tuh godaan mau wudu tuh besar itu. Cuma ya. Udah tak apalah, tak wudu aku. Ya. Besar itu. Ya, dalam kondisi nanti tak payah pula tidur kan itu ya. Nanti udah wudu masih lagi mau baca Facebook. Ya, nanti ajalah. Ya, nanti ajalah. Akhirnya lama-lama tak jadi wudu, tertidur. Itu pun tidurnya HP-nya jatuh sendiri. Baru tidur. Tak jadi wudu. Ya, walaupun dalam kondisi berat, berwudulah. Bapak mau berangkat ke Medan, wudu. Mana tahu di jalan, ya, tabrakan awak, mati dalam keadaan bersuci. Mati dalam keadaan bersuci. Jadi isbaghul wudu, sempurnakan wudu. Karena setiap tetesan air wudu itu menggugurkan dosa. Ya, menggugurkan dosa. Kita sapu wajah kita, gugur dosa mata, dosa hidung, dosa semua wajah kita ini gugur. Kita sapu tangan, basuh tangan, gugur semua dosa tangan. Kepala gugur dosa otak-otak kita yang kotor ini. Ya. Telinga, kaki berguguran dosanya seiring dengan tetesan air, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam madhab Syafi'i kalau berwudu itu usahakan mengalir airnya, bukan hanya sekedar basuh. Ya, bukan hanya sekedar basuh saya. Kok bisa menetes, mengalir. Ya, disapu. Ya, kecuali kepala. Kalau kepala buang baru disapu kepalanya. Ya, dibasuh. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu keutamaan yang pertama. Wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah ke masjid. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah mengangkat derajat kita. Ya. Wahai Rasulullah, kami pindahlah dekat masjid rumah kami. Kenapa? Biar cepat kami ke masjid. Kata Nabi, ya, kalian tetap ke masjid, iya. Tak usah kalian pindah, biar rumah kalian jauh. Karena semakin jauh jarak perjalanan kalian, sejauh itu pula dosa-dosa kalian akan diampuni. Tak jadi sekampung pindah. Ya. Berjalan seberapa banyak langkah dia, segitulah dosa-dosa akan berguguran. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Rumah awak tak apalah jauh, dekat dengan masjid. Sekali lompat sampai ke masjid. Ya. Saya yakin setiap solat penuh masjid ini, musola ini ya. Karena dekat-dekat rumah saya tengok. Dekat-dekat pasti melompat ini semua ke masjid, musola ini. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang harus kita pahami kenapa ya
para sahabat, para ulama terdahulu sangat senang ya menjadikan sholat terakhirnya itu di masjid. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang ke masjid ya akan mendapatkan doanya para malaikat. Jadi malaikat mendoakan dia. Ya, malaikat akan mendoakan dia. Apa bunyi doa malaikat? Allahumma ghfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dosa dia dan terima taubatnya. Ampuni dosa dia, terima taubatnya. Siapa yang melangkahkan ke masjid, dia menunggu masuk waktu sholat di masjid, dia akan terus mendapatkan doanya malaikat. Makbul tidak doa malaikat? Makbul? Makbul. Ya. Kalau doa ustaz, doa orang, manusia, masih ragu kita makbul. Ya. Tapi kalau doa malaikat, nggak ragu kita, doanya pasti makbul. Kapan dapatnya? Di masjid. Ya, masjid. Maka jadikanlah sholat terakhir kita di masjid. Ya. Yang ketiga, dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin dia. Disebutkan dalam hadis, "Salasatun fi dhammanillahi azza wa jalla." Ada 3 golongan yang akan mendapatkan jaminan Allah. Akan mendapatkan jaminan Allah. Yang pertama, seorang laki-laki yang keluar dari rumah menuju masjid, ya, menuju masjid. Yang kedua, seorang laki-laki yang keluar untuk berperang di jalan Allah. Dan yang ketiga, orang yang keluar melaksanakan ibadah haji. Ya, ini akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai dia mati, Allah jamin dia. Insyaallah. Fadhil kiram, muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, walaupun musim haji ditunda, ya kan? Musim haji ditunda, umroh ditunda, bahkan mungkin daftar tunggu 20 tahun yang akan datang. Setiap orang ke masjid, dia dicatat seperti orang yang beribadah haji. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin fil jamaah, fahiya ka hajjatin, wa man masya ila salatin tatawwu'in, fahiya ka umratin nafilah." Barang siapa yang berjalan untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah, maka dia dicatat seperti orang yang beribadah haji. Pahalanya seperti pahala haji. Barang siapa yang berjalan ingin melaksanakan sholat sunnah, maka dia dicatat seperti orang yang melaksanakan umroh. Masya Allah. Ya. Udah berapa kali haji itu ya? Subuh haji, zuhur haji, luar biasa. Makanya rugilah, ya, rugi orang yang ada musola dekat rumahnya, masjid dekat rumahnya, tapi dia tidak mau memakmurkannya. Itu orang yang paling rugi itu, ya. Dan yang paling menyesal nanti di alam barzakh. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, dia tercatat seperti orang yang sholat sepanjang malam. Ya, ada yang sanggup habis isya nggak tidur sampai subuh, sholat terus. Mungkin ada yang sanggup, ada yang tidak. Tapi kalau kita amalkan ini, tercatat seperti orang yang sholat sepanjang malam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shallal isya fi jama'atin, faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin, faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan, ya, salat isya secara berjamaah, salat isya, habis ini nanti salat isya secara berjamaah, maka dia telah tercatat mendirikan salat separuh malam. Jadi separuh malam dia sudah tercatat melaksanakan salat. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka dia dicatat seperti orang yang salat sepanjang malam. Ya, subuh berjamaah, isya berjamaah separuh malam, subuh berjamaah sepanjang malam. Makanya 2 solat ini yang berat bagi orang munafik. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna athqalas shalah 'alal munafiqin. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik, solat subuh dan solat isya.
Lau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui besarnya pahala dua solat ini, niscaya mereka akan datang walaupun merangkak. Ya, walaupun merangkak didatangi orang itu, saking kan besar pahala. Bayangkan solat sepanjang malam, subuh, masya Allah. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Saya yakin kalau di sini subuh rame ya, Ahlul Bait rame insyaallah ya. Ya, rame. Kita muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, sepanjang malam itu tercatat pahala sepanjang malam. Makanya rugilah ya kalau kita tidak melaksanakan amalan ini. Qadrul kiram muliakan Allah Azza wa Jalla ya. Di sini banyak keutamaan-keutamaannya. Satu lagi lah kita ambil ya. Kita ambil satu lagi. Terbebas dari sifat munafik. Terbebas dari sifat munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'ina yauman." Barang siapa yang salat 40 hari secara berjamaah, yudrikut takbiratal ula, dan dia ketika salat mendapatkan takbir pertama imam. Jadi dia masuk, imam belum takbir, pas dia sudah berada di shaf, Allahu Akbar kata imam, dapatnya takbir pertama. Berapa hari? 40 hari dia istiqomah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Apa kata Nabi? Kutibat lahu baro'atan, akan dicatat baginya dua kebebasan. Ya, dua kebebasan. Yang pertama, baro'atum minan nar, dijamin dia terbebas dari api neraka. Ya, makanya ini amalan yang susah-susah ini, apalagi pekerja ya. Ya. Baro'atun minan nar, terbebas dia dari api neraka. Yang kedua, wa baro'atun minan nifaq, terbebas dari sifat munafik. 40 hari takbiratul ihram imam dapat. Ya, takbiratul ihram dapat. Pak jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Di akhir buku ya ada kisah saya tulis. Sa'id bin Musayyib mengatakan, aku tidak pernah melewatkan takbir pertama dalam sholat berjamaah. Kata Sa'id bin Musayyib, sejak 50 tahun yang lalu. Jadi 50 tahun yang lalu ya, tak pernah dia tinggal takbir pertama. Ya. Dan aku tidak pernah melihat punggung seorang laki-laki dalam sholat berjamaah sejak 50 tahun yang lalu. Bisa nggak paham kira-kira? Nggak pernah nampaknya punggung orang, berarti dia di shaf mana? Shaf pertama. Shaf pertama, takbir pertama. Kalau awak tiap hari lah dipunggungi orang awak. Ada 10 punggung kadang ya. Awak di shaf terakhir. Ya, insyaallah. Itu Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in generasi soleh yang menjadi suri tauladan kita, yang tadi dikejar-kejar oleh penguasa, tetap dia melaksanakan sholat berjamaah. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak kisah-kisah yang lain yang kalau mau disebutkan masya Allah. Artinya para ulama terdahulu selalu menjadikan setiap sholat itulah sholat yang terakhir dalam kehidupannya. Udah azan belum? Ya. Satu lagi Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Orang yang salat bisa celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari salatnya. Jadi Sa'id bin Musayyib pernah ditanya sama anaknya, wahai ayah, ya, kalaulah celaka orang-orang yang sholat, lalai dari sholatnya, saya rasa ayah tak pernah ada orang sholat yang khusyuk dari awal sampai akhir. Pasti lalai. Paling tidak teringat dia Allahu Akbar sambil meraba tangan. Oh ini kunci kereta tadi. Tapi ingat dia, astagfirullah, aku sedang sholat. Langsung dia ingat Allah. Habis itu rakaat kedua ingat yang lain, rakaat ketiga ingat. Jadi asik berperang supaya menghilangkan ya kekhusyuan tadi. Melawan terus dia. Apa kata Sa'id bin Musayyib, wahai anakku, maksud ayat itu bukan itu.
Maksud ayat itu, orang yang lalai dari sholatnya, maksudnya yuakhiru, dia selalu mengulur-ngulur waktu sholat. Itu maksud celaka sholatnya. Dia bisa sholat tepat waktu, tapi diundur-undurnya, diulur-ulurnya. Ya, jam 12:30 udah dengarnya azan. Nantilah, bentar lagi lah. Lama-lama jam 3 dia sholat. Ini kalau dia sholat, fawailul lil musallin, celaka sholatnya. Ya, kenapa? Karena dia bisa sholat tepat waktu, tapi dia ulur-ulur waktunya. Nauzubillah min dzalik. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ya seusai kajian ini kita bisa menjadikan setiap sholat kita sebagai sholat kita yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan bagi kita di dalam melaksanakan sholat berjamaah hingga akhir hayat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.